Ramadan seperti biasa ya, namanya bulan puasa mah kita pasti melibatkan ibadah, puasa juga bareng sama anak-anak. Kebetulan Arsen sama Arka udah full puasa, kalau Cila masih ikut sahur tapi nanti pas waktunya minum susu pagi minum susu gitu ya. Terus kalau untuk Risi sendiri di Ramadan ini alhamdulillah masih lagi jalanin program ada syuting film, terus promo lagu religi, sama baru menyelesaikan ada program buat buka puasa. Anak-anak sendiri gimana Kak, mungkin ini dibiasakan untuk puasa sejak dini? Pasti sih sebenarnya dari mereka bayi pun dari mereka belum puasa kan memang udah lingkungannya pasti ya dari lingkungan di rumah udah puasa gitu, jadi mereka sudah terbiasa. Dan memang Arsen sama Arka karena memang udah pada SD udah pada berhasil full nih. Arka kelas 2 SD udah full, Arsen juga kan mau SMP udah full. Ada kesulitan nggak sih kamu bersamanya anak puasa? Alhamdulillah sih enggak ya, mereka dan aku juga memang bukan orang tua yang menjanjikan puasa dengan THR, enggak sama sekali. Jadi memang aku ngajarin mereka bahwa puasa itu wajib, jadi mereka itu puasa ya buat diri mereka sendiri gitu. Jadi jangan ngitung-ngitungin per hari berapa nanti dapat uang THR berapa. Tapi alhamdulillahnya sih mereka semangat, karena juga mungkin mereka sekolah di lingkungan Islam kan, jadi teman-temannya pun semuanya puasa kayak gitu. Konten ke anak susah nggak sih Kak kalau misalkan puasa sejak dini untuk awal-awal? Enggak sih, alhamdulillah sih, ya mungkin karena lingkungan ya yang aku bilang, karena kita mencontohkan, kita sahur bareng, sholat bareng, puasa bareng, jadi mereka juga ngerasanya itu kegiatan yang memang spesial aja di bulan Ramadan. Aku sih selalu ngejelasinnya adalah bulan puasa itu, bulan Ramadan itu cuma sebulan gitu dari setahun, berarti kan dari 11 bulan kalian bebas makan, ya di saat inilah ada 1 bulan yang memang kita fokus sama ibadah kayak gitu. Biasanya kan setiap anak ada aja gitu dramanya kalau sahur. Mungkin ada cerita unik gak sih Kak sama Ramadan ini? Kalau untuk anak-anak sih pasti ya nanya jam terus ya gitu ya. Kayaknya kalau udah mulai dari zuhur tuh udah kayak jam berapa sekarang, berapa lama lagi, mereka pasti nanyain terus tuh berapa jam lagi nih mereka buka puasa, karena emang mereka pasti nggak sabar nunggu maghrib gitu ya. Kalau sahur, Arka sih sekarang masih suka makan sambil merem ya, jadi kayak di awal-awal dia mau sahur bareng ke meja makan, tapi sekarang nih udah 10 hari terakhir udah mulai sahurnya di kamar ya, yang penting ayo sahur gitu kan. Terus juga udah kayak yang maunya yang gampang-gampang aja, makannya yang simpel-simpel aja. Tapi ya kalau aku memang karena tetap harus istiqomah ya, tetap ayo puasa gitu. Tapi Kakak sendiri nih di tengah kesibukan mungkin anak-anak ada yang komplain nggak Kak? Kakak masih sibuk gitu. Pastilah awal-awal mereka komplain kan, karena apalagi memang di Ramadan ini full dari hari pertama puasa sampai sekarang memang agendanya alhamdulillah gitu kan. Tapi memang mereka ya bisa dijelaskan juga, mereka kayak tapi janji ya nanti pas aku libur, kan mereka libur sekolah kan pasti pas habis lebaran ya, kita liburan ya sama mama, iya gitu sih. Mungkin habis itu lagi dapat pujian dari netizen sebagai single parent juga, mungkin Masya Allah. tulang demi anak nih Kak. Seperti apa sih Kak mungkin perjuangannya seorang ibu yang mungkin membesar anak sendiri? Oke, habis satu pertanyaan ini ya. Nggak ada sih sebenarnya, kalau kayak aku pribadi ngerasa bahwa memang dipuji ataupun dihujat itu memang sesuatu yang memang udah jadi resiko sebagai public figure. Jadi yang pasti lebih banyak bersyukur aja, dan memang aku berusaha untuk apa adanya aja sih. Maksudnya memang apa yang bisa aku lakuin, dan memang sosial media tuh memang sebenarnya media untuk pekerjaan kalau buat aku. Jadi memang lebih banyak ngupload kerjaan dibandingin ngupload keluarga, tapi kalau di story mungkin barulah sama anak-anak kayak gitu sih. Apalagi kan kamu Iya pasti, anak-anak sering banget sih. Yang paling senang sebenarnya Arsen, Arka, dan aku juga kayak misalnya setiap mereka ulang tahun pasti ngutamainnya bukan justru acara pesta dulu, tapi di dekat rumah kan pasti ada kayak rumah yatim gitu kan. Jadi kalau misalnya ada rumah yatim mereka bisa berbagi. Aku pengen mereka ngerasain ngebagiin langsung sih, karena biar gimana pun pasti kan memberi itu bakal jadi jauh lebih happy dibandingkan menerima gitu kan. Jadi kebiasaan mereka buat nikmat berbagi. tapi biasa apa yang diajarin ke anak-anak, maksudnya kayak berbagi tuh Kalau hari Jumat biasanya pulang sekolah kita misalnya suka ke tempat beli makanan yang gampang aja gitu kan ya, yang drive terus kita bisa bagi-bagiin langsung kayak gitu sih. Kak, untuk lebaran Gitu. tahun ini rencananya ada kabar mau pulang kampung ke Aceh nggak? Enggak, enggak sih pulang kampung ke Aceh, enggak sih, karena memang keluarga di sana juga udah enggak kan, maksudnya udah enggak banyak. Kalau keluarga besar mama sama papa udah banyaknya di Jakarta sih semuanya. Kalau papa kan memang aslinya di Huta yang Baru pun juga semuanya udah di Jakarta sih. Gitu. Ngumpulnya semua di Jakarta. Semua ngumpul di Jakarta. Ada Gitu. tradisi gitu nggak sih Kak kalau musim ini untuk mempersiapkan baju-baju? Kalau kayak baju lebaran biasanya kita kembar-kembaran sih sekeluarga. Kayak tahun lalu sih bener-bener satu keluarga besar, tapi kalau tahun ini kayaknya keluarga-keluarga kecil deh, karena kayaknya nggak keburu buat barengin gitu. Jadi tahun lalu tuh udah sempet tuh, dan emang yang cowok-cowok terima aja tuh, papa kakakku semua pakai pink, semua terima aja lebaran pakai warna pink gitu. Kalau yang sekarang sih kembarannya sama anak-anak gitu, Warna apa? warna dusty pink tetep warna mamanya tetep.
Biasanya kalau kayak baju koko tuh aku nyiapin kayak 2 sampai 3 baju koko buat cowok-cowok karena kan lebaran tuh 1 2 3 kan. Biasanya lebaran pertama keluarga mama, terus keluarga papa gitu kan. Gitu sih. Kalau ada makanan khas Aceh yang dibawa ke sini nggak sih dimasak? Makanan Aceh sih enggak, tapi kalau makanan Padang ya, yang Sumatera yang wajib tuh pasti ya ada apa ya? Ke rendang pasti ada. Terus kalau mama tuh di keluarga kita kebagiannya aku pasti bantuin mama tuh bikin udang pate balado sama sambal goreng ati. Itu wajib pasti ada di rumah gitu. Kalau untuk THR sendiri di sini udah mempersiapkan ponakan? Udah disiapin sih kecil-kecil sama anak-anak biasanya. Udah pakai amplopan disiapin buat anak-anak ya, puasa nggak puasa pasti dapat. Ya tapi tradisi aja sih itu. Cuman supaya seru-seruan mereka ngumpul, tradisi aja. Karena dari kecil juga aku dapat sampai aku kerja kayaknya baru aku nggak dapat lagi THR. Sebelumnya pasti sampai SMA kuliah pun masih suka kayak dipanggil sama om tante dapat gitu. Nah, maaf Kak, Aceh kan udah mulai remaja nih Kak. Ada kebagian nggak sih untuk hari raya mungkin ke ayahnya? Kan aku sama Rizky memang tetanggaan kan, jadi memang kita biasanya janjian aja sih nanti malam takbiran misalnya di Rizky sampai sholat id, habis itu baru di aku. Tiap tahun kita bisa gantian, karena memang kita udah se-fleksibel itu sih sekarang, jadi emang kayak lebih simpel aja, mau di mana boleh bebas gitu. Satu hari gitu. Iya biasanya kayak gitu. Biasanya mana yang dapat takbirannya sama sholat idnya sih kayak gitu. Kalau untuk tahun ini? Kalau tahun ini takbirannya di tempatnya Rifki, terus nanti habis selesai sholat id baru bareng sama aku. Karena aku biar pegang 2 anak-anak Arka sama Cila buat sholat id kan, gitu. Oke, ini udah ada lagi kah? Ada. Ada mau